Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ya, Bapak Mama bisa saling bersalaman satu dengan yang lain dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Ya, bersalaman sambil senyum. Ya, ini masih pagi nih. Tema kita di hari ini sesuai dengan bacaan kita Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yang terluka yang menyembuhkan. Yang terluka yang menyembuhkan. Sekira yang datang hari ini, yang ikut ibadah saat ini, pasti semua terluka. Semua benar kok? Maksudnya semua terluka atau ada yang tidak terluka? Ya, mungkin pernah terluka dan saat ini belajar untuk berpulih dari lukanya. Luka fisik itu kelihatan dan mudah untuk kita rawat dan kita obatinya. Tetapi yang namanya luka psikis, luka batin itu sulit terdeteksi dan sulit untuk disembuhkan. Luka psikis itu akan membuat orang kehilangan semangat. Nah, jangan sampai ada yang datang ini dia tidak semangat. Nah, kalau dia tidak kurang semangat, nah itu berarti dia juga termasuk ada dalam golongan luka psikis. Semua semangat toh Bapak Mama? Ya, semoga Bapak Mama dengar khotbah ini semangat. Jangan dengar khotbah Bapak Mama mau tidur. Ya. Luka psikis ini atau batin ini membuat orang sakit mental. Dan kemudian dia gila. Tapi di sini yang hari tidak ada yang gila ya Bapak Mama. Orang yang gila yang kita temukan di jalan, yang ngomong sendiri-sendiri itu, secara psikis, secara batin Bapak Mama, mereka itu terganggu. Jadi Bapak Mama ukur diri sendiri sudah. Kalau di rumah omong sendiri-sendiri, nah ini orang ini betul. Dia terluka secara psikis, jadi memang harus diobati. Maksudnya dia tidak ada orang di situ, tapi dia omong sendiri-sendiri Bapak Mama. Itu dia gila setengah. Ya, secara psikis Bapak Mama, secara psikis Bapak Mama. Maka kalau tidak diobati dia akan gila. Karena terlalu banyak beban yang mungkin dia tidak bisa selesaikan. Makanya dia tiba-tiba dia omong sendiri di situ. Di dapur juga dia bikin api juga dia omong sendiri. Tidak ada orang yang sambung juga dia omong di situ. Nah, itu tanda-tandanya orang gila setengah. Belum gila penuh. Kalau gila penuh berarti dia jalan-jalan kok. Dia ketawa sendiri ikut jalan, ukur ini jalan di desa Malepea. Tapi luka batin juga Bapak Mama psikis bisa membuat orang gantung diri. Tapi semoga Bapak Mama kita di jemaat Immanuel Kanaikai jangan ada yang diam-diam, dia sakit, dia terluka lalu kemudian dia mengambil keputusan untuk digantung diri. Itu Bapak Mama memang sakit secara psikis ini memang tidak terlihat. Makanya biasanya bahasa kesehatan bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Bapak Mama, saudara-saudari, bagi saya, setiap luka itu tidak selalu mengandung yang negatif. Ada positifnya juga. Faktor-faktor menyebabkan kenapa orang terluka itu memang terlalu banyak. Secara ekonomi orang tidak makan saja Bapak Mama, dia bisa terluka.
Tetapi ada luka baru kita bisa tahu cara untuk bagaimana kita sembuh. Terkadang Tuhan mengizinkan luka itu supaya manusia mengalami luka. Kalau dia mengalami luka, maka ada kesadaran di dalam dirinya untuk dia belajar bagaimana dia mau berpulih, bagaimana dia mau belajar untuk sembuh dari lukanya. Belajar dari pengalaman luka itu. Jadi luka itu ada pelajaran yang berharga juga bagi setiap umat Kristen yang mengikut Tuhan. Orang terluka Bapak Mama bisa saja hidupnya yang awalnya jauh dari Tuhan, tetapi kemudian karena dia terluka, dia bisa ada kesempatan untuk berpulih dan sadar dan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, kalau pasal 49 sampai dengan pasal 55 termasuk pasal yang kita bacaan kita hari ini, bercerita bahwa Yerusalem akan dibangun kembali, di mana berfokus pada masa depan baru yang Tuhan ciptakan bagi umat Israel. Masa depan itu adalah saat di mana Yerusalem yang tinggal puing-puing itu akan dibangun kembali dan umat bergembira karena Allah akan memberkati dan melindungi umat yang baru kembali dari pembuangan. Jadi pada saat Yerusalem itu Bapak Mama, bait Allah itu dihancurkan, orang-orang terluka. Karena mereka tidak ada tempat lagi untuk mereka beribadah di sana. Karena orang Yahudi, pusat peribadatan mereka itu adalah di Yerusalem. Jadi mereka kehilangan tempat beribadah itu, membuat mereka itu terluka karena kehilangan. Di tengah situasi demikian, maka ada seorang nabi yang tampil untuk menguatkan dan memulihkan mereka dari setiap luka yang mereka alami, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini muncul atau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan penguatan kepada bangsa Israel yang kehilangan harapan. Karena bangsa Israel juga ketika mereka ada di pembuangan di Babel, mereka juga mengalami luka secara fisik dan luka secara batin. Oleh karena itu, Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan hadir untuk menguatkan mereka. Bacaan kita sebelumnya, pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15 bercerita bahwa hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang diutus pun juga ikut terluka. Karena tidak semua hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dia diterima dan dia didengarkan. Maka Yesaya sebagai gembala, Yesaya sebagai pemimpin umat bangsa Israel, tentu juga pasti terluka. Berdasarkan dengan tema ini, bagaimana dengan orang yang dia terluka, tetapi dia belajar untuk menyembuhkan orang lain? Seorang hamba Tuhan yang terluka tetapi kemudian
Dia juga harus belajar untuk mengobati luka yang ada dalam dirinya, tetapi juga harus menjadi penyembuh bagi orang lain. Sulit. Kalau dia menyembuhkan dirinya itu wajar, karena dia tidak mau terluka. Tetapi kemudian dia mau belajar untuk menyembuhkan luka orang lain, itu memang adalah sesuatu hal yang memang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita tidak mampu menyembuhkan luka yang ada dalam hati kita, diri kita, jangan coba-coba menciptakan luka kepada orang lain. Bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu dilupakan setelah dia melakukan pelayanannya di dunia ini. Yesus terlupakan. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan merasakan pelayanan Yesus, tetapi mereka melupakan Yesus. Melakukan kebaikan dan orang melupakan itu memang sakit. Kalau kita buat jahat lalu orang melupakan, itu hal yang memang biasa. Tetapi kalau kita melakukan yang terbaik, lalu kemudian orang melupakan kebaikan, maka itu akan membuat orang tersebut akan sakit. Yesus itu terabaikan. Yesus itu dilupakan. Apa yang Yesus tidak lakukan di dunia? Apa yang Yesus tidak buat? Dia sudah melakukan yang baik, tetapi toh kebaikannya itu dilupakan dan diabaikan. Bahkan orang banyak menjadikan Yesus menjadi musuhnya. Di ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Artinya bahwa ia dihina, diolok-olok, lalu kemudian banyak orang yang belajar untuk menjauh dari Yesus. Jadi yang dekat sekalipun dengan Yesus tidak menjamin bahwa ia akan tetap dekat. Dan orang yang jauh dari Yesus tidak menjamin juga bahwa hidupnya akan tetap jauh. Bisa saja dia akan mengalami perubahan. Yang jauh bisa dekat, dekat bisa jauh. Tetapi cerita ini mengatakan bahwa yang dekat sekalipun dengan Yesus, mereka jauh dari Yesus. Mereka tidak mau peduli dengan apa yang dirasakan oleh Yesus. Banyak orang bilang, dia itu kena tulah. Dia itu kena penyakit. Dia itu sakit. Artinya bahwa dia mengalami sakit secara fisik karena mengalami kekerasan oleh manusia. Tetapi dia juga mengalami kekerasan secara psikis. Ia dibuli, ya. Ia diolok, ia dihina, ia ditertawakan. Bayangkan Bapak Mama, saudara-saudari, ketika ia merasakan luka itu, lalu kemudian ada yang tidak peduli dengan dirinya. Betapa hancurnya jika kita ada dalam posisi demikian, maka kita tidak akan menahan sakit sama seperti Yesus yang menahan sakit.
Kita telah disembuhkan oleh karena bilur-bilurnya. Kita telah sembuh karena luka-luka yang dialami oleh Yesus. Yesus belajar untuk mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Dia disiksa, dia dianiaya. Jadi penderitaan Yesus itu terjadi karena untuk pemulihan. Karena kita telah terpisah dari Tuhan. Relasi kita, hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan. Karena dosa kita. Ingat bahwa Yesus terluka bukan karena kejahatan. Yesus terluka bukan karena kesalahannya. Yesus terluka karena mau menebus dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mau terluka? Untuk menyembuhkan luka manusia. Yang pertama, karena kasih-Nya besar kepada kita, maka Ia mengalami luka fisik dan psikis, kekerasan fisik yang Ia alami. Kasih Yesus itu menjadi nilai teladan bagi kita yang terluka berkorban untuk menyembuhkan luka kita. Kasih-Nya mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari tentang arti kesabaran. Yesus itu terluka, tapi Dia belajar untuk sabar karena ada kerendahan hati. Karena Yesus itu taat, walaupun Dia terluka, Dia tetap sabar. Dia tetap tunduk untuk menjalaninya karena kasih Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam hidup ini ada yang tidak berhasil dalam hidup karena tidak sabar. Mau mendapatkan sesuatu yang berharga, yang baik, harus belajar bersabar dalam proses itu. Dalam perjuangan itu, Bapak, Mama, saudara-saudari, kita akan terluka berkali-kali. Terluka berkali-kali. Tetapi itu mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Kenapa banyak orang berhasil dalam hidup, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pekerjaan? Karena mereka belajar untuk bersabar. Kenapa banyak orang yang gagal dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan? Karena tidak belajar untuk sabar. Sabar itu memiliki nilai kehidupan yang kuat. Belajar sabar untuk menjalani setiap rumah tangga. Kristus itu menjadi contoh teladan bagi kita untuk belajar tentang arti kesabaran. Menjadi hamba Tuhan juga harus sabar. Menjadi pengikut Kristus juga harus sabar. Kalau tidak sabar, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena patah semangat, menyerah, dan tidak mau berjuang. Kasih-Nya mengajarkan kita untuk terus berbuat baik, walaupun kita terluka.
Kasih Yesus itu memberi cita rasa yang berbeda. Sekalipun ia terluka, tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk berbuat baik. Terkadang orang menyakiti kita, terkadang orang melukai kita. Kita memilih untuk berhenti berbuat baik kepadanya. Tapi firman ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Sekalipun orang membuat kita terluka dan terluka, kita harus terus berbuat baik. Kita belajar dari Yesus dalam penderitaan dan lukanya. Dalam kesabarannya dia mau mengampuni orang yang melukainya. Agak sulit orang yang kita berbuat baik kepadanya lalu kemudian melukai kita dan kita mengampuninya. Tidak mudah dan tidak gampang kita mengampuni orang yang membuat kita terluka. Bisa saja suami kita juga, bapak mama kita tidak akan mampu mengampuninya ketika dia membuat kita tergores dan kita terluka. Begitu pula juga istri dan anak-anak kita. Ketika membuat kita terluka, bapak mama, terkadang kita tidak mampu mengampuni. Pengampunan itu dilakukan hanya oleh orang yang kuat. Jadi bapak mama, saudara-saudari, semua yang hadir ini sudah bisa memaafkan suami dan istri kok? Ya, bisa. Firman ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu. Terluka sekalipun belajar untuk mengampuni. Apalagi suami, istri, dan anak-anak kita. Memang berat, tapi mulai dari rumah tangga dulu. Terkadang kita tidak belajar untuk mengampuni, tapi hanya belajar untuk bercakar. Bercakar di buku tidak cukup, mau bercakar di pipi dong. Mama, orang yang terus bercakar itu karena tidak ada pengampunan dalam diri. Jadi belajar untuk mengampuni. Pengampunan itu sangat mahal harganya. Belajar dari Yesus ketika dia disalib. Dia tidak hitung dosa-dosa penjahat-penjahat yang melukainya. Berlapis-lapis Yesus terluka. Dia hanya tanamkan konsep pengampunan. Dia mau mengampuni umat manusia. Maka kita juga harus mengampuni. Bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita. Firman Tuhan melalui kasih Yesus mengajarkan kepada kita harga yang harus dibayar. Ketulusan di dalam memberi bagi sesama. Ketulusan di dalam melayani Tuhan. Kita mungkin tidak ada sesuatu untuk kita beri kepada Tuhan. Secara materi mungkin kita tidak punya. Tetapi Tuhan juga membutuhkan pikiran kita, tenaga kita, untuk kita ada di dalam ladang Tuhan. Orang yang terkadang punya materi yang cukup banyak, tetapi melupakan Tuhan di dalam hidup. Lebih sempurna lagi kalau kita punya pikiran, punya tenaga, punya materi, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari yang
terkasih. Belajar dari Yesus, terluka sekalipun, dia menanamkan nilai solidaritas. Ada bela rasa terhadap orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang berdosa. Yesus solidaritas dengan mereka. Ada rasa dalam diri Yesus. Akhir-akhir ini Bapak Mama, kita kehilangan berbela rasa dengan orang yang menderita. Akhir-akhir ini terkadang kita hidup dalam kepentingan diri sendiri. Apalagi kita hidup dalam situasi yang terpuruk. Dan kita belum berpulih. Tidak mungkin kita mau berbela rasa dengan orang lain. Kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan melakukan semuanya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia tidak membiarkan kita mengalami penderitaan sendiri. Ia selalu ada dan menemani kita karena Ia setia. Jadi belajar Bapak Mama di tengah-tengah situasi dalam penderitaan. Jangan berpikir bahwa saya hidup susah, tidak mungkin saya mau bantu orang lain. Saya makan juga susah, tidak mungkin saya mau berbagi dengan orang lain. Saya ini sakit, saya ini gagal dalam usaha, tidak mungkin saya mau perhatikan orang lain. Kita belajar dari Yesus. Dia menderita terluka sekalipun, dia peduli dengan umat manusia. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari, jangan berhenti melakukan kebaikan sekalipun kita mengalami luka dalam pelayanan. Teruslah berbuat baik walaupun kita terluka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.